Kan dibayarin, bukan gali lubang tutup lubang. Solusi utang bukan dibayarin, tapi dilunasin. Betul nggak Bu? Bayar utang tuh nggak wajib. Yang wajib adalah lunas. Buat apa dibayarin terus tapi nggak lunas-lunas? Bener nggak? Ada orang punya utang dibayarin terus, tapi nggak pernah lunas. Kenapa? Karena ada masalah di utang itu, yaitu bunga. Maka masalahnya harus diselesaikan supaya utangnya bisa dilunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ayat. Ayat pertama menggembirakan, ayat kedua menggelisahkan nih, Bapak Ibu. Ayat pertama yang gembirakan ketika tadi Bapak guru kita, Bapak Ustadz Asep Abdurrahman, sarjana hukum menjadi imam, beliau membacakan ayat tentang riba. Wah, pas ini dengan materi yang ingin saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa muda'afa. Pas. Mungkin Allah ridho saya datang ke sini. Senang hati saya, Pak. Lalu yang kedua, ayat yang menggelisahkan. Memang Allah Maha membolak-balikan hati, Pak. Kita tadinya dibuat, wah Allah ridho nih kita datang ke sini. Ayatnya dikasih yang pas. Saya ingin menyampaikan tentang riba, imamnya baca ayat tentang riba. Tapi dibalik lagi, Bu. Ayat berikutnya ayat yang mengisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, hai kamu Sutrisno, ini ayat ini seolah-olah ngomong langsung ke saya nih, Pak. Lima taquluna, kenapa kamu berbicara malah tafalun tentang apa yang tidak kamu lakukan? Wahai Sutrisno, kabura maqtan indallah an taqulu ma la tafalun. Sangat besar kebencian Allah jika kamu menyampaikan apa yang tidak kamu lakukan. Keluh jadinya lidah saya, Pak. Mau menyampaikan apa ini? Udah disentil duluan. Makanya saya nggak jadi memberikan tausiah. Saya ganti dengan cerita. Ya Bu ya. Supaya apa? Supaya tidak terkena ayat yang tadi. Jadi saya tidak memberikan tausiah, tapi saya ingin cerita. Cerita tentang kegiatan yang memang hari-hari saya lakukan, Pak. Jadi nggak kena ayat yang tadi, Pak. Sampaikan apa yang kamu kerjakan. Nah, ceritanya ya tentang kegiatan saya memberikan solusi riba. Jadi ibarat orang memberikan kebutuhan, kan paling pas. Kalau ada orang ngantuk, enaknya dikasih bantal apa dikasih makanan, Pak? Bu, ada orang ngantuk, bagusnya dikasih makanan apa dikasih bantal? Dikasih duit, suruh check in. Nah, Ustadz, dikasih bantal. Iya, dikasih kopi dulu ya. Kalau orang bermasalah, senangnya dikasih solusi. Maka para pendengar saya, Pak, adalah orang-orang yang sedang pusing masalah hutang. Orang yang sedang stres dikejar debt collector. Tadi ada WA, Pak, besok saya disuruh keluar dari warung. Warung mau disita katanya. Saya bilang jangan keluar kalau tidak ada surat perintah dari pengadilan. Jadi target dakwah saya, target tablik saya adalah memang orang-orang yang sedang membutuhkan solusi. Jadi saya setiap hari Rabu, Pak, Bu, di Lembaga Zakat Nasional Yatim Mandiri, saya sediakan ruang curhat. Siapa aja yang mau curhat masalah pinjol, kartu kredit,
rentenir. Ayo kita duduk bersama, kita cari solusinya. Kadang masyarakat protes ketika tadi imam membaca ayat, jarang-jarang imam membaca ayat-ayat riba. Makanya hati saya gembira. La ta'kulu riba, jangan makan riba. Lalu biasanya kan jamaah protes, larang-larang riba, solusinya mana? Kan gitu. Kalau nggak pinjam riba, pinjam kemana? Pinjam ke ketua DKM nih yang terhormat Ustadz Amir. Siapa? Allah yang larang riba, betul Bu? Allah juga yang kasih solusinya. Bukan saya yang larang. Saya hanya menyampaikan ayatnya. Lalu ayat solusinya mana? Ayat solusinya juga ada di Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada larangan juga pasti ada solusinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Quran mengabarkan Allah adalah pelindung orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Kalau punya utang, gelap Pak rasanya Pak. Apalagi besok harus bayar, nggak punya duit, gelap. Nah Allah keluarkan kita minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya terang benderang. Lagi sedih, lagi stres, lagi doa di musola Darul Firman Mulia, Ustadz Amir nanya, kenapa sedih? Banyak utang saya, udah ini saya tolongin. Cerah nggak Bu? Minazulumati ilan nur. Tetapi sebaliknya, yang tidak mau kembali kepada Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah tagut, setan-setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan mereka dari kondisi baik-baik saja kepada kondisi yang terpuruk. Semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Punya hutang riba, enggak mau tobat, semakin terpuruk karena memang digiring oleh setan. Tadinya cuma satu pinjol, beranak, bukan berbunga lagi nih Pak, beranak, bercucu. Satu pinjol jadi 20 pinjol. Semakin terpuruk nggak? Tadinya hutang tanpa jaminan berubah menjadi hutang berjaminan. Semakin susah nggak? Tadinya masalah perdata berubah jadi pidana. Gara-gara ingkar, tidak punya niat baik, tidak tahu caranya, akhirnya dipidanakan. Semakin terpuruk. Maka solusinya, yuk kita kembali baca ayat-ayat Allah. Allah yang larang riba, Allah juga yang kasih solusinya. Lalu apa solusinya? Nah, saya sampaikan kepada mereka Bu, sebuah kisah. Masalah utang piutang ini bukan masalah baru terjadi hari ini. Utang piutang ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan masalah baru. Utang piutang itu masalah yang biasa di masyarakat kita. Betul Bu? Biasa. Yang jadi masalah adalah ketika hutang piutang itu ada bunganya. Itu yang jadi masalah. Fatwa MUI nomor 1 Pak tahun 2004 mengatakan praktek pembungaan uang adalah riba. Dan riba hukumnya haram. Utang yang biasa jadi bermasalah karena ada bunga. Hutang yang enggak masalah, dampak dari hutangnya yang luar biasa Pak. Ada orang punya hutang 20 juta, dampaknya bisa ratusan juta. Ada orang utang 20 juta, dampaknya nyawa melayang. Ada orang yang utangnya miliaran masih tenang-tenang aja.
Jadi bukan masalah angka, tapi dampaknya yang luar biasa. Apa dampak itu dipengaruhi oleh apa? Oleh pikiran dan mental. Maka saya sampaikan, Bu, kisah ini kepada teman-teman saya yang curhat di sana, yaitu kisah tentang Abu Umamah. Pernah dengar, Bu, kisah Abu Umamah? Abu Umamah saat itu berdiam di masjid Rasulullah SAW, di masjid Nabi. Nabi melihat, ada apa ini Abu Umamah? Di luar waktu sholat, nggak ada pengajian, kok diam di masjid? Nah ini jadi pelajaran buat kita, Pak. Kalau ada jamaah, di luar waktu sholat, di luar pengajian, diam di masjid, ada masalah itu tandanya. Betul nggak, Bu? Orang kan ke masjid cuma dua urusannya. Iya karena budu, wah iya karena ta'in. Datang ke masjid itu untuk beribadah dan minta tolong. Jadi kalau datang ke masjid di luar waktu sholat, pasti ada masalah. Nah lalu Rasulullah sebagai ketua DKM saat itu menyapa Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang membuat engkau berada di sini? Kata Abu Umamah, saya banyak utang ya Rasul, saya bingung. Lalu apa jawab Rasul? Apakah Rasul ambil uang kas masjid buat bayarin utang Abu Umamah? Kan dibayarin, bukan gali lubang tutup lubang. Solusi utang bukan dibayarin, tapi dilunasin. Betul nggak, Bu? Bayar utang tuh nggak wajib. Yang wajib adalah lunas. Buat apa dibayarin terus tapi nggak lunas-lunas? Bener nggak? Ada orang punya utang dibayarin terus, tapi nggak pernah lunas. Kenapa? Karena ada masalah di utang itu, yaitu bunga. Maka masalahnya harus diselesaikan supaya utangnya bisa dilunasi. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang akan dengan kalimat ini Allah akan memberi kemampuan kepadamu untuk melunasi utang? Mau ya Rasul? 4 kalimat, Bu, diberikan oleh Nabi. 3 kalimat pertama ini memperbaiki pikiran dan mental. Kalimat keempat baru masalah pelunasan utang. Jadi ada berapa kalimat? Ada 4. 3 kalimat pertama perbaikan pikiran dan mental. Maka yang jadi masalah sebenarnya bukan kantong kosong, Bu, tetapi pikiran penuh. Benar nggak? Yang jadi masalah kantong kosong apa pikiran penuh, Pak? Kan ada lagunya tuh, biar nggak punya duit yang penting hati tetap senang gitu kan. Nah, apa kalimat pertama yang diajarkan Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kebingungan. Kalau mau lunas hutang jangan bingung, jangan sedih. Gimana mau cari duit kalau bingung dan sedih? Gimana mau diberikan solusi kalau masih bingung, masih sedih? Jadi Abu Umamah diajarkan jangan bingung, jangan sedih. Kalimat pertama. Kalimat kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Allah dari lemah dan malas. Mentang-mentang punya masalah maunya rebahan boleh di rumah. Lemah, nggak berdaya. Gimana mau cari duit? Kalau maunya rebahan. Diajak jualan online, HP-nya mati mulu, lemah, takut. Wal kasal, males. Diajak belajar nggak mau, diajak kerja nggak mau, males. Kalau mau lunas hutang, ayo bangkit, ayo rajin, gitu kira-kira. Yang ketiga apa? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli.
Berlindung kepada Allah dari rasa takut dan pelit. Malas sama pelit sama tuh. Kalau malas, pelit mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu gitu. Itu malas, pelit, ya kan? Kalau pelit, malas mengeluarkan uang gitu. Jadi sama-sama nggak mau mengeluarkan. Jubendi, jangan takut, hadapi. Memang tugas debt collector itu nakut-nakutin supaya kita takut, supaya kita kabur. Kalau kita kabur nanti kita salah, tidak punya niat baik, makanya hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Ya belajar. Nah, di yatim mandiri kita adakan ruang, ayo kita belajar menjadi pengacara bagi diri sendiri. Karena kalau sewa pengacara mahal tuh. Makanya kita perlu belajar bagaimana menghadapi debt collector supaya berani, wal bukhli, supaya nggak pelit. Bayar nggak? Lah belum apa-apa udah nanya bayar apa enggak? Pelit. Kita adakan gratis itu. Silakan datang. Ah males lah, bisa telepon nggak? Tuh udah dikasih gratis. Kalau datang juga dikasih kopi, makanan Pak. Maunya yang enak aja, gitu. Kenapa? Masalah mental. Lalu yang keempat, nah ini baru yang diperbaiki setelah pikiran dan mentalnya selesai, baru wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Berlindung kepada Allah dari lilitan hutang dan intimidasi itu para debt collector. Baru selesai. Lalu Abu Umamah memberikan testimoni. Alhamdulillah, setelah pagi diamalkan, sore diamalkan, Allah memberikan kepadaku kemampuan untuk melunasi hutang dan menghilangkan kebingunganku. Jadi lunas hutang pakai duit sendiri. Jadi Pak Ustadz Amir, kalau ada yang curhat masalah hutang, jangan bayarin pakai kas. Ajarin tuh doa-doa, perbaiki pikirannya, perbaiki mentalnya, supaya dia bisa bangkit bayar hutang pakai uang sendiri. Demikian Bapak Ibu, kira-kira cerita saya begitu. Kalau dipanjangin bisa panjang, namanya juga cerita. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.